Nah, sekarang saya langsung ke masalahnya, yang pengalaman saya. Jadi tipsnya gimana dok? Ya tentu yang pertama sebelum berangkat, periksa kesehatan secara umum. Ini bukan bidang saya, misalnya ada diabetes, ada hipertensi, ya ada Parkinson, itu mungkin berkonsultasi sesuai dengan ahlinya masing-masing ya. Nah, kalau bidang saya kan masalah tulang, sendi dan sebagainya. Ya kita tune up lah. Kalau mobil kita tune up dulu ya. Mesti kalau kita mau mudik ya nggak? Oh, ini kita cek dulu lah. Gimana ini olinya, airnya, bannya, remnya kan gitu ya. Nah, saya bisa ngecek tulangnya. Habis tulang, ini orang yang mau pergi haji, mau umroh kan banyak tuh. Dok saya mau umroh. Nah, umurnya sama ibu saya nih, umurnya 80. Oke, welcome. Saya selalu doakan. Terima kasih Anda, anak yang baik, soleh, mau mendampingi orang tuanya. Terus kita ucapkan terima kasih. Banyak sekarang kalau saya kadang sedih ya, pasien saya itu. Ibu kok sendirian? Ya dok, anak-anak saya sibuk. Wah, disekolahkan mahal-mahal, didoakan. Sampai kadang-kadang ada yang sedih menyesal. Udah besar orang tuanya sendirian. Ke dokter sendirian, berobat sendirian, gitu ya. Jadi kalau ada pasien saya datang orang tua, lansia, didampingi anaknya, saya puji dia. Saya berikan apresiasi. Terima kasih Anda telah mendampingi orang tua Anda. Gitu ya. Itulah istilah hebatnya Islam itu, menghormati orang tua. Dan kita harus diapresiasi kepada orang yang menghormati orang tua. Itulah hebatnya Islam ya. Yang orang tua menyayangi yang muda menghormati yang orang tua. Jadi sekali datang nih pasien saya, dok, saya mau berangkat dengan ibu saya, mau umroh. Oke, saya periksa. Kemudian saya periksa sendinya, saya periksa, ya kemudian itu sebelum berangkat nih, Ustaz Bang Esti. Nah kalau udah sampai di sana, banyak hal yang perlu diperhatikan. Tapi saya fokus pada bercaralah dengan benar. Nah, mungkin Pak Bang Esti bingung, apa maksudnya dok jalan yang benar? Ini terkait dengan speed, Ustaz. Orang tuh kan nggak sama kondisi tulangnya, kondisi sendinya, kondisi ototnya nggak sama, Ustaz. Ada yang kuat, ada yang udah lentur, ada yang udah menurun fleksibilitasnya. Nah masalahnya umroh atau haji itu kan kelompok, jalan bersama-sama gitu. Nah tentu harus ada kesepahaman, kesaling pengertian. Mungkin ada teman kita yang speednya rendah gitu. Nah itu biasanya itu di tawaf dan sa'i itu, Ustaz. Wah ketinggalan aku di mana? Nah kalau udah sering sih kayak Ustaz Mangesti ya udah kayak ke ini aja ya, ke mall aja, tahu lekuk-lekuknya, pintu-pintunya. Tapi yang baru berangkat kalau ketinggalan kan bingung dia. Lalu bingung tambah mempercepat speednya, tambah dia sakit kakinya, lututnya, atau mungkin dia kepleset. Nah itu. Tapi Bapak Ibu sekalian santai aja, speednya dijaga. Karena itu banyak berjalan ya. Hanya kalau lari kan sedikit di sa'i Ustaz ya, sekian jarak itu lari kecil gitu. Ya kalau nggak bisa jalan aja nggak apa-apa. Saya sakit nih engkelnya ya nggak apa-apa. Ya. Nah ini speed ini saya perhatikan khusus gitu. Mungkin jarang yang membahas ya speednya. Karena itu rombongan. Kadang-kadang orang-orang udah tahalul kita masih sa'i yang kelima Ustaz. Waduh, untuk kita tahu jalannya ya keluarnya gampang. Ya kalau nggak tahu pintunya yang mana nih. Nah dia ada nyasar. Nah ini tentu kita harus ada ya kebaikan bersama, saling melindungi ya. Gitu. Kemudian juga sus ya. Sus itu apa sih dok? Alas kaki itu. Gimana tuh dok? Ya tergantung. Kan kadang-kadang ada yang, mohon maaf nih ya, karena yang kakinya itu datar, flat foot. Atau menurut saya kalau orang Jakarta bilangnya kaki bebek, kan gitu ya. Nah itu dia mudah lelah jalannya. Tentu dipilih sepatu yang nyaman, yang tebal, ya, yang nyaman. Kebetulan saya banyak risetnya, tapi saya nggak cerita masalah ilmiah riset itu. Saya cerita aja pengalaman saya. Jadi itu sangat membantu ya sepatu yang pas itu. Ya supaya enak jalannya, yang saya nggak bisa sebut mereknya, tapi pokoknya tebal sehingga membentuk lengkung kakinya sehingga jalannya nyaman. Ternyata ini sendal itu menentukan sekali kenyamanan pergi haji ternyata, ya gitu. Kemudian cukup istirahat. Nah ini nggak apa-apa dok, saya masih muda ya. Kalau yang muda kuat sehat sih nggak apa-apa. Tapi yang ada masalah yang lansia dari 65, 70 tentu nggak bisa disamakan dengan yang biasa. Ya. Kalau tadi kan saya tayangkan gambar-gambar yang sifatnya rukun Ustaz ya. Kalau yang pergi ke Jabal Sur itu bukan sunnah, bukan wajib Ustaz. ke Gua Hiro gitu. Akhirnya ini menurut saya ya ini pengalaman.
wah capek nih ke Gua Hiro naik ke atas. Akhirnya umrohnya terlambat, berat gitu ya. Itu jadinya. Jadi nanti diskusi aja sama pembimbing hajinya. Kalau emang udah pernah umroh, udah pernah rekreasi jalan-jalan itu ya sudahlah, saya mau fokus ibadah haji aja, ibadah umroh saja. Jadi nggak memperbanyak yang sifatnya non syariah itu ya. Jadi cukup istirahat. Ya, kalau bagaimanapun tubuh kita butuh istirahat. Untuk apa sih dok? Untuk regenerasi sel-sel kita, gitu ya. Jadi cukup istirahat, nggak bisa dipaksakan. Ya, ini kalau sakit gimana dok? Ya pakai obat nyeri yang dari dokternya. Itu kan di Tanah Suci itu banyak saja apoteker. Di sana kalau beli obat nggak pakai resep tuh, ya. Tinggal ngomong aja. Dikasih tuh gitu. Nah tentu kita mesti bijaksana. Kalau emang ada obatnya dari Jakarta, dari Surabaya habis, saya tahu lah pada mereka obat saya biasanya begini dari dokter saya, mereka akan kasih juga. Ya. Dan sana cukup bersahabat ya, farmasi sana tuh sangat baik, dia menceritakan apa yang kita butuhkan. Nah, cuma 9 aja tips saya. Nomor 7 itu minum air sesuai kebutuhan pribadi. Ya nggak sama ya kebutuhan orang itu, tapi hitungannya kan 50 cc per kilogram berat badan, atau kita pukul rata aja lah 2 liter 8 gelas gitu ya, gelas aqua itu ya. Jadi cukup, jangan kurang, apalagi air itu melimpah. Udah minum air melimpah dapat di pahala juga Ustaznya, minum air zam-zam itu kan dapat kenikmatan kesehatan. Jadi nggak masalah itu air melimpah di sana. Jadi sangat disayangkan kalau sampai ada jamaah yang kekurangan air padahal di sana air melimpah. Itu adalah karunia Allah luar biasa ya, di tanah yang kering begitu tetapi airnya melimpah. Kita di Surabaya Ustaz, kadang-kadang airnya nggak keluar, PDM macet ya. Di negeri tropis yang banyak air, airnya nggak keluar. Ternyata PDAM-nya macet. Gitu. Tapi di sana enggak, di sana sangat melimpah air. Jadi nikmatilah air secukupnya dan makan makanan sesuai kesehatan masing-masing. Tadi saya katakan, kalau sehat sih nggak apa-apa. Banyak di sana biryani macam-macamnya. Tapi kalau emang ada masalah gula, ya tentu kita batasi karbohidratnya. Kalau lagi kumat lututnya, ya kita batasi minyak-minyakan. Dan jangan stres. Saya mohon kita semua jangan stres. Dan teman-teman jamaah haji juga jangan membuat temannya tambah stres gitu. Kamu nih jalan lambat nih, makanya kamu ketinggalan. Nah, tambah stres tuh temennya digituin ya. Jangan. Karena stres itu sumber masalah kemana-mana ya. Yang kencing manis tambah kencing manis, yang sakit tulang tambah sakit sendinya. Jadi buat kita hidup benar. Kan kita kan mau ibadah, ya bukan mau cari stres dan sebagainya. Terus olahraga ringan, emang masih bisa dok, bisa lah, angkat tangan ke atas, kakinya dilatih, ya relax aja, masih bisa di kamar kan. Lagi istirahat itu angkat kaki. Karena apa? Karena ada masalah juga. Salah satu orang tua itu kan kemudian terjadinya deep vein thrombosis ya. Naik pesawat lama 6 jam, 9 jam, dia bisa trombosis. Aliran darahnya nggak lancar, terjadi penyumbatan itu bisa. Jadi gerak-gerakan, olahraga ringan aja, santai dan sebagainya. Nah ini penting yang saya sampaikan. Saya akan kasih contoh-contohnya ya, sebentar gambar-gambarnya. Ini pemeriksaan tulang. Kalau yang sebelah kiri ini alatnya jarang Ustaz. Saya nggak tahu di Surabaya, di Jakarta itu nggak banyak. Di rumah sakit saya, kebetulan saya dulu pernah mimpin rumah sakit olahraga untuk atlet di Menpora. Ini kita punya, memang ini spesial alatnya nih. Ini harga ya lumayan lah. Ini tanpa radiasi, panjangnya 2 meter. Cuma dia statis, nggak bisa dipindah-pindah. Nah kebetulan alhamdulillah saya punya nih yang portable Ustaz. Nah, saya suka bakso jalan-jalan ke kampung-kampung. Para lansia itu gratis, saya periksa tulangnya, saya beri edukasi. Yang namanya dosen kan ya, pengabdian masa ya Ustaz ya. Dosen kan gitu, tugasnya sados, gajinya sasen kan gitu ya. Jadi saya suka ke kampung-kampung bawa yang portable ini beratnya cuma 7 kg, pakai ransel gitu kita bawa. Ibu lansia saya tawarin, yuk kita periksa kok kakinya, nanti kita ngobrol deh gimana cara menjaga kesehatan tulang. Nah, ini yang portable ya. Ini membantu sekali ya untuk ngecek kekuatan. Gimana dok hasilnya? Tuh hasilnya begini. Ini kalau merah itu tulangnya kropos, Ustaz. Ya, kalau kuning hampir kropos. Kalau hijau sehat.
Tapi ini jangan diasosiasikan dengan warna partai ya. Titik partai. Jangan diasosiasikan. Ini adalah gambar ilmiah ya. Jadi kalau titik ini tulang pergelangan tangan nih diukur, di merah itu, oh dia merah dok. Wah ibu udah osteoporosis. Ya. Juga nih tulang belakang. Ini saya suka sakit tulang belakangnya dok, udah menopause. Udah usia 60 tahun, saya udah laki-laki 70 tahun. Wah, diukur. Oh ini hasilnya merah nih. Wah berarti udah kropos. Kropos itu apa sih dok? Kropos itu microfracture. Jadi patah tapi yang mikroskopis. Jadi belum patah kalau orang lihat di X-ray. Tapi sebenarnya kalau lihat di sel itu udah patah tulangnya. Makanya dia ngeluh sakit tulang-tulangnya. Kalau dia operasi, wah tambah sakit. Padahal sederhana aja masalahnya. Tulangnya kropos. Ini juga gini merah nih. Nah ini kuning nih, sendi panggulnya itu, ini 3 sampel ya, pergelangan tangan, tulang belakang, sama sendi panggul. Ini di perbatasan di kuning gitu. Yang bagus yang mana? Tentu yang hijau ya enggak? Ini bukan, ini gambar pemeriksaan medis ya. Jangan diasosiasikan kepada hal yang lain ya. Terus kalau tulang kropos bisa sembuh? Bisa.